Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita ditakdir oleh Allah sudah melaksanakan sholat Ramadan, ibadah puasa bulan Ramadan yang sudah hari ke-15. Jadi seperti itu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya menyampaikan yaitu mengutip firman Allah bahwa wahai orang-orang yang beriman, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi itu cuma tujuannya, bertakwa. Di dalam bertakwa kepada Allah itu butuh kesadaran dan butuh kesabaran. Kesadaran maksudnya kita harus selalu sadar bahwa selama hidup kita di dunia ini, maksudnya dalam sudut pandang kehidupan di dunia, kita itu adalah hamba Allah. Jadi kalau sudah kita menyadari sebagai hamba Allah, kita tidak bisa terlepas dari aturan-aturan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah di dalam ajaran agama kita, itu agama Islam. Jadi segala sesuatu yang aturan-aturan itu yang diajarkan di dalam syariat Islam, sebenarnya itu mengatur agar bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bisa selalu mengutamakan di dalam hubungan kita kepada Allah. Di dalam hubungan kita kepada Allah maksudnya di dalam ibadah kita, apalagi ibadah-ibadah yang hukumnya itu wajib. Ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah saja itu jelas ada aturannya, apalagi yang wajib. Terus hubungan dengan sesama manusia, semuanya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam, salah satunya di dalam syariat Islam. Terus juga kita sabar. Jadi orang yang bertakwa itu adalah harus bersabar. Maksudnya di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak meluangkan waktu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah harus sabar, artinya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah itu maksudnya ketika kita melaksanakan ibadah, kita menyadari bahwa Allah mensyariatkan ajaran agama Islam, salah satunya dalam ajaran beribadah kepada Allah, itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada syariat di dalam ajaran agama Islam itu yang memberatkan, yang menyulitkan kita sebagai umat Islam. Tidak ada. Terkadang hanya manusianya sendiri yang melebih-lebihkan, sehingga merasa bahwa ibadah itu berat, padahal ibadah itu ringan, ibadah itu mudah. Allah Maha tahu bahwa kita tidak memiliki kesempurnaan. Jadi kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan melebih-lebihkan. Karena kita harus menyadari bahwa kita itu memiliki keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna, yang maha sempurna adalah Allah. Jadi misalnya dalam sholat, ya sudahlah kita berpedoman kepada apa yang sudah pernah didahulukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita memang tidak pernah tahu karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Ya, ajaran-ajaran tentang tata cara sholat yang diajarkan dalam fikih
Kalau kita warga ulama yang mazhab Syafi'iyah seperti itu, makanya sholat harus yakin bahwa sholat yang sunnah seperti itu. Terus juga apa namanya? Sebenarnya di dalam ketakwaan itu kita tidak hanya sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan kepada Allah, tetapi kita tidak sabar di dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu tidak membuat Allah itu senang kepada Allah, tidak membuat Allah itu bangga. Allah akan bangga dan senang jikalau ketakwaan itu menjadi ketakwaan yang sempurna, ketakwaan yang hakiki. Artinya kita sabar dan juga didasari oleh keimanan yang kuat di dalam beribadah kepada Allah, dan juga kita sabar dan didasari oleh keimanan yang kuat pula di dalam meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Nah itu. Dan juga orang yang sabar, dan ini bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini, agar bulan Ramadan ini benar-benar menjadi momentum bahwa kita itu bukan tidak mampu untuk menjadi hamba Allah yang muttaqi, yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini memang hanya kesempatannya hanya 1 bulan yang diberikan oleh Allah, bahwa agar kita itu benar-benar bisa mencapai pendidikan muttaqi yang nanti selamanya kita miliki. Apalagi ketika sudah masuk kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Jadi bulan penggembelengan ini akan kita memiliki, agar konsekuensinya kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar tidak berubah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, termasuk juga dalam hubungan kemanusiaan kita seperti itu. Terus juga di dalam sabar, di dalam menerima segala macam cobaan dari Allah, apapun saja ya, karena cobaan itu jangan sampai kita memberikan penilaian bahwa Allah itu kejam. Tidak, Allah itu mustahil memiliki sifat yang kejam. Allah itu maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hamba. Allah akan marah kalau hambanya selalu gemar berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Nah di situ. Tapi jangan diartikan bahwa Allah itu suka marah, karena Allah mustahil memiliki sifat seperti itu. Marahnya Allah karena kalau hamba-hambanya itu banyak berbuat dosa. Jadi Allah itu menguji seperti apa iman hambanya. Ini diuji dengan kekurangan, diuji dengan ujian, dengan musibah, dengan segala macam. Itu diuji. Makanya kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, kita harus menyadari bahwa kita itu milik Allah, yang berhak menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, yang berhak hanya Allah. Jadi kalimat inna lillahi, sesungguhnya kita adalah berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali, dan sesungguhnya kita akan kembali juga kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya memiliki harta hilang, harta itu kan hanya titipan, hilang, ya kita harus bersabar. Mungkin kata istilahnya orang Madura, orang soki, wah sepeda motor enak, ya mungkin orang sederhana, orang yang cerdas, mungkin seperti itu. Jadi betapa sangat pentingnya sedekah itu, karena sedekah itu daf'ul bala ya. Orang yang sakit kalau bersedekah, insya Allah akan segera sembuh penyakitnya. Jadi itu. Jadi kita di sini hidup di dunia ini ya tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau beribadah kepada Allah, ya bagaimana ibadah kepada Allah itu betul-betul menjadi kepribadian kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Artinya kepribadian yang mutlak seperti itu. Jadi kita beribadah kepada Allah, Allah yang menilai ibadah kita. Jangan nilai diri sendiri, jangan dinilai oleh dirinya sendiri. Apalagi kita nilai oleh orang lain, nanti bisa lihat
Seperti seorang menantu bila ia bersemaktu anak, yang nanti maktu anak pokok pasti khusyuk, yang menantunya. Kekhusyukan itu bukan pada mertua, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kekhusyukan itu sulit, karena yang khusyuk itu hati. Pikiran itu memang waktu sholat itu memang sulit melupakan dunia, sulit melupakan dunia. Enggak kayak ini, enggak kayak itu. Coba enggak terbulan di Jakarta ASN. Mau tampil muda kok khusyuk sholat. Mau tampil tua kok khusyuk sholat. Ada boleh tua menurut pikiran. Kan jaga itu. Jadi orang yang puasa tapi meninggalkan sholat, puasa batal, tidak ada artinya, kejernya elah. Bahkan kalau mengingkari kewajiban sholat itu kafir. Naudzubillah min dzalik. Amin. Jadi saya pula ingat salah satu ceramah dari Allah Maafurlahu ke Allah serta membaca dan nyarap sah. Ketika sudah azan, seluruh kegiatan orang-orang penduduk Mekah misalnya, semuanya orang asal sekolah, orang atau tapi stop, ditutup semuanya ke masjid. Maka ada kisahkan, maka orang-orang baru itu di perhatikan apa gempa mulai ketika ada waktu sholat, seluruh kegiatan di stop dulu. Jadi apa? Akhiratnya pikirkan dulu. Karena akhirat itu hidup untuk selamanya. Kalau dunia itu mungkin sebentar, dunia ladang untuk beribadah dan beramal soleh dan solehah itu di dunia. Karena di akhirat nanti kita tidak ada kewajiban untuk sholat lagi. Tak usah ke akhirat, depan alam kubur tidak ada kewajiban sholat, puasa, pertanggungjawaban sebelum nanti pertanggungjawaban di akhirat. Jadi ya seperti itu. Jadi momen bulan Ramadan ini adalah momen yaitu untuk kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat kecil dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha besar hanyalah Allah. Semuanya itu kecil semuanya. Kekayaan manusia jauh dibandingkan dengan kemahakayaan Allah. Jadi orang kaya ya banyak bersyukur kepada Allah. Pada punya sedekah, cerai. Orang miskin yang bersabar. Karena ada peribahasa kekayaan bukanlah sumber kebahagiaan dan kemiskinan bukanlah sebuah penderitaan. Semuanya tergantung. Coba kalau jadi orang miskin merasa hartanya sedikit, para bersyukur insya Allah tidak akan mengeluh. Orang kaya, bukan hanya kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian. Apakah dengan kekayaan orang itu tetap beriman kepada Allah? Apakah dengan kemiskinannya orang itu tetap beriman kepada Allah? Jadi diuji. Jadi Allah yang maha tahu. Jadi mungkin karena kalau dia diberikan kekayaan oleh Allah akan semakin taat. Jadi kekayaannya kasokina, ya peserah sama Allah. Terus kalau dia dimiskinkan oleh Allah, mungkin dengan kemiskinan dia akan semakin taat. Jadi peserah miskin. Mungkin mau pasti miskin pasti bakal kaya, peserah pada Allah. Alhamdulillah. Mau si kaya pasti miskin, peserah pada Allah. Alhamdulillah. Jadi Allah yang maha tahu seperti itu. Makanya di dunia ini adalah ladang untuk bagaimana kita memprioritaskan, mengutamakan dalam hal ibadah kepada Allah. Hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan sosial, ya itu bagaimana kita di dalam Islam diajarkan kepekaan terhadap kehidupan orang lain, peduli terhadap kehidupan orang lain yang keadaannya lebih kekurangan daripada kita. Terus juga itu ya pokoknya memiliki jiwa sosial yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Itu termasuk salah satu bagian dari ajaran Islam. Jadi Allah itu senang bukan hanya karena dia ahlul ibadah, tidak, tapi dia juga senang di dalam hal muamalah, dalam hubungan dengan sesama manusia. Dia sangat senang banyak berbuat kebaikan dengan sesama manusia. Seperti itu. Jadi
apa namanya, menghargai dan menghormati orang lain itu sangat penting. Misalnya juga bagaimana kedudukan orang tua, kedua orang tua. Dengan pernikahan kedua orang tua kita, lahirlah kita. Jadi dua sosok yang wajib kita taati dan wajib kita hormati. Dari saking utamanya orang tua itu, Allah memberikan keistimewaan bahwa ridho Allah wa ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Jadi seperti itu. Jadi itu. Ini kalau ridho Allah, ceknya kena semua dua. Kemudian semua dua esaknya Allah juga bukan seperti itu. Jadi kesimpulannya pada bulan Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita itu membersihkan hati kita dari segala macam kotoran-kotoran yang merusak kepribadian kita, yang hanya mengotori jiwa kita. Karena begini, karena dalam pandangan ajaran tasawuf itu, orang yang semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, dia selalu berusaha untuk membersihkan hatinya. Salah satu contohnya dalam ajaran tasawuf, misalnya zuhud ini lebih mengutamakan kebahagiaan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kalau memang kita tuh memprioritaskan ibadah kepada Allah, tak usah khawatir mungkin masalah rezeki. Seperti biasakan kita bekerja, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi ini ke sholat paling utamanya ibadah. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Si paling tak libur saja tak sholat kita alah kok. Tak alah kok kita sholat salah. Sholat tapi tak alah kok juga tidak benar. Apalagi saja tak sholat kita alah kok. Jadi sholat, terus juga bekerja, karena rezeki itu tidak bisa datang sendiri. Itu rezeki itu lewat tawakal dan ikhtiar. Itu tawakal dan ikhtiar. Rasulullah itu bekerja mengembala kambing atau ke masa kita sih bagian Mesir? Iya. Terus terang balik, saya pernah norok majem, norok aja ke Lombok. Perahu aja, pikir cukup, makan nanti sampai yang siang sampai ke Kerenetase. Aku badan ngomong, pernah, masa sih, pernah dong. Perahu aja makan lutu malam, sampai nanti nggak sholat, tak sholat subuh. Aku tegeten. Iya, pernah norok, dan pengalaman. Jadi tidak boleh gengsi. Ketika mencuri, ketika ada asosiasi gengsi. Ada yang mengatakan orang gengsi tidak akan bisa kaya, tapi dengan kaya kita bisa bergengsi. Tetapi harus diingat bahwa mulia itu bulan Allah berikan orang kaya, tapi karena iman dengan takwanya. Hinanya hamba Allah dengan pandangan Allah bukan karena miskin, tapi karena banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Jadi rezeki bersyukurin apa boleh, kalau disyukuri akan ditambah insya Allah akan ditambah. Tetapi kalau diingkari azab Allah silakan ditunggu. Demikian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang salah dari saya sendiri yang mu'aif atau yang lemah yang bodoh ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin amin. Ini sebatas kemampuan saya di menyampaikan tausiah. Jadi tidak boleh menikah orang aneh ini pun bisa saya top. Jadi karena itu kok sekali itu orang lebih non sekolah sudah dapat sekon lebih pada teratur sekarang untuk non sekolah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala